Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Vira Jut Project. Sebelum nonton videonya jangan lupa di subscribe dulu ya. Nah, kali ini kita akan membuat tas lagi ya. Sudah lama Vira Jut gak buat tas. Kali ini kita buat tas lagi. Tasnya lucu, selempang gitu, kecil, dan dia bisa 2 in 1. Nah, untuk bahan-bahan teman-teman sediakan seperti yang sudah saya sediakan ini benang. Untuk benang sediakan 2 gulung, untuk playnya D27 ya. Disarankan D27 supaya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Ini sediakan 2 gulung. Untuk hook saya pakai nomor 4. Terus korek juga nanti untuk memotong. Lalu di sini tidak pakai sleting, saya pakai kancing magnet seperti ini yang bisa dijahit ya. Ini yang ukuran 18 cm atau 1,8 cm. Terus untuk ringnya, ring bulatnya ini yang bisa dibuka tutup seperti ini. Saya ini ada yang ukuran 2 cm ya, tapi kalau ada lagi lebih bagus, lebih kecilan sedikit, jadi ukuran 1,5 cm disarankan. Terus ini pengaitnya yang ukuran 1,3 atau 1,5 cm. Terus ada jarum juga nanti untuk menjahit jarum tapestri. Nah, bismillah, sekarang kita mulai aja. Ini saya pakai warna krem glitter, tapi di video kurang terlihat ya. Bismillah, sekarang kita mau buat dasar tasnya. Pertama buat chain 1, 2, ini udah termasuk ya. Ini buat kurang lebih 39 chain. Buat 39 chain. Nah, ini sudah 39. Lalu ini ditarik, yang pertama itu dikencangkan. Lalu buat SC. Nah, ini di bagian belakangnya ya. Apa itu nama loopnya itu saya lupa. Tapi di bagian yang belakang, yang punggungnya itu. Nah, di sini buat 1 SC ke loop yang kedua ya. Lalu lanjut. Nah, jadi di bagian belakangnya saja. Masuknya ke bagian belakang. Kalau ada yang masih ingat namanya boleh komen ya, saya benar-benar lupa namanya. Nah, ini di bagian terakhir. Kurang lebih di sini ada 37 SC. Ini lalu chain 1, kita naik ke row kedua. Jadi untuk dasar ini hanya pakai SC bolak-balik, modelnya kotak ya. Biasa kalau untuk dasar saya buat oval, sekarang kita buat kotak biasa aja biar lebih mudah. Ini row kedua. Nah, dikerjakan seperti ini, SC bolak-balik saja. Dikerjakan sebanyak 14 row ya. Karena di sini kita akan buat tas yang modelnya sedang aja, nggak terlalu besar. Jadi dia hanya muat dompet dan handphone. Nah, ini dilanjutkan teman-teman, kerjakan sampai 14 row ya. Nah, ini saya ada yang sudah siap. Ini sudah 14 row.
Ini saya atur dulu kameranya biar nggak terlalu dekat. Nah, seperti ini sudah 14 row. Kalau mau membuat, diikuti saja sesuai panduan dulu. Nanti kalau teman-teman sudah paham kelipatannya berapa dan apa, sudah paham betul, baru teman-teman boleh buat sesuai dengan ukuran, sesuai dengan keinginan. Nah, sekarang kita lanjut buat chain 1 kali. Ini kita muter ya, muter ke sisi yang pendek dulu. Ke sini nih di SC masing-masing satu. Di sini kan ada 14 row. Berarti di sini ada 14 SC. Tapi ada yang beberapa ada yang di increase ya. Jadi satu SC-nya 2 kali, yang ketiga itu di increase. Nah, ini masing-masing row 1 SC. Yang ketiga ini SC increase. Yang ketiga SC increase. Ini lanjut 1 SC 2. Nah, seperti ini 1 SC 2 kali, yang ketiga increase. Lanjutkan. Increase hanya ada di bagian sisi yang pendek kiri dan kanan ya, yang panjangnya nanti jangan di increase. Seperti ini. Atau kalau misalkan ini nanti dihitung hasil akhirnya aja. Ini hasil akhirnya SC kelilingnya itu harus ada 114 loop. Ini ujung. Nah, sekarang kita belok untuk bagian panjang ini tidak ada increase ya. Dikerjakan SC keliling. Total loopnya harus ada 114 loop. Seperti ini. Yang samping lagi di sini di increase lagi, ada SC increase lagi. Dilanjutkan. Nah, seperti ini di sudut itu harus selalu increase ya. Ini tinggal dilanjutkan masing-masing 1 SC. Lalu teman-teman hitung nanti hasil akhirnya harus ada 114. Kalau kurang teman-teman tinggal dikasih increase. Kalau misalkan lebih ya nanti increase di sampingnya itu harus dikurangi. Berarti seperti itu.
Yang kita butuhkan 114 SC untuk kelipatan untuk 38 motif, karena kelipatannya di sini kita kelipatan 3. Untuk polanya kelipatan 3. Nah, ini sudah selesai, sudah saya hitung juga, sudah pas loopnya ada 114. Lalu setelah ini di slip stitch. Seperti ini ya. Lalu di slip stitch ke sini. Nah, ini untuk polanya kelipatan 3. Ini slip stitch ke sini. Sekarang kita mulai untuk motifnya. Ini row pertama. Ini ditarik kurang lebih segini. Nah, mungkin ini 1 cm ya tariknya, segini. Pokoknya diukur aja pakai jari teman-teman. Lalu skip, masukkan ke sini. Maaf, belum skip. Masukkan ke loop yang sama, ambil ini, lalu ditunda ini ya, disimpan seperti ini, ditahan sebentar. Kameranya saya betulkan dulu. Lalu ambil lagi, kail lagi benangnya, lalu skip 2 loop, masuk ke loop yang ketiga. Jadi hanya pakai HDC nih, lalu disatukan dengan yang pertama tadi. Di sini buat chain 1 kali. Nah, seperti ini. Ini ada 2 loop yang di skip, dikerjakannya sekarang. Setelah chain 1 kali, lalu kerjakan, diisi loop yang di skip tadi. Ini yang pertama diisi dengan DC. Ini loop yang pertama diisi dengan 1 DC, 2. Jadi lewat dalam ya. Posisinya harus ada di dalam DC ini, dan HDC silang tadi harus ada di luar. Masuk ke loop yang kedua. Jadi masing-masing loop yang di skip tadi diisi dengan 1 DC. Seperti ini. Lalu ambil lagi benang 1, masuk ke loop yang sama dengan HDC tadi. Masuk ke loop yang sama dengan HDC tadi, ditunda, ambil lagi benang, skip lagi 2 loop, masuk ke loop yang ketiga, ambil lagi, lalu disatukan, buat chain 1 kali lagi. Nah, seperti ini. Lalu DC lagi dari bagian dalam ya, yang 2 di skip tadi diisi lagi dengan 1 DC masing-masing, lalu loop yang kedua diisi lagi dengan 1 DC. Nah, seperti ini posisinya ya. Jadi jangan salah, harus untuk DC-nya harus ada dari bagian dalam. Nah, ini kita ambil lagi benang,
Lalu masuk lagi ke loop yang sama dengan HDC tadi. Sini, ambil, tunda, skip 2 loop, ambil lagi, lalu disatukan. Seperti itu ya, mudah. Kalau misalkan agak sulit dan kurang bisa dipahami, teman-teman bisa dilihat berulang-ulang atau pelan-pelan saja di on pause gitulah pokoknya ya. Ini cahayanya agak silau karena saya pakai cahaya alami ya dari jendela. Nah, ini 2 DC dari dalam, masing-masing loop 1 DC, ambil lagi, skip 2, ambil HDC lagi, satukan. Seperti itu. Chainnya itu harus selalu ada, karena kalau sampai lupa chain nanti chain 1 tadi itu berpengaruh untuk row berikutnya. Jadi jangan sampai terlewat di bagian chain. Nah, ini skip, lalu HDC lagi, lalu satukan. Nah, ini chain ini nggak boleh terlewat karena itu berpengaruh untuk row berikutnya. Nah, seperti ini teman-teman, lanjutkan. Ini kurang lebih ada 38, harus ada 38 motif untuk ukuran tas ini. Kalau kurang berarti ada yang kurang tadi. Nah, ini sudah di bagian akhir ya. Ini sudah tersisa 2 loop. Nanti masuk ke sini ya. Loop yang ininya masuknya ke situ. Sekarang masuk ke loop yang sama dengan yang tadi HDC. Lalu masuk ke loop yang HDC pertama. Nah, di sini harus masuk loop ke HDC pertama tadi. Ini chain 1 kali, lalu DC lagi dari dalam. Nah, seperti ini. Lalu chain ke sini. Nah, tadi kan ada chain 1 kali ya. Nah, di sini masuknya ke sini. Teman-teman selalu pakai marker kalau takut kelewat atau takut salah di bagian ini. Kalaupun enggak apa-apa sih, sebetulnya beda dan dia terlihat. Nah, lalu slip stitch ke sini. Nah, seperti ini. Ini kita sudah masuk row kedua sekarang. Nah, ini row 1 sudah selesai. Seperti ini. Memang kerjakan sampai seperti ini tuh sampai 5 row itu, ini motifnya masih belum kelihatan, masih belum jadi mangkuk. Pokoknya masih melebar aja. Nanti kalau sudah 5 row ke atas baru dia mulai membentuk. Kalau awal-awal memang bikin galau, kok kayaknya nggak membentuk, tapi lama-lama dia akan membentuk. Jadi kerjakan saja, jangan ragu. Nah, sekarang kita masuk row kedua, tarik lagi kurang lebih 1 cm. Nah, ini lalu ambil benang, masuk ke sini, masuk ke sini, ke chain yang pertama tadi, ambil, tunda, ambil lagi, lalu masuk ke sini. Nah, dari chain ke chain yang 1 tadi, makanya chainnya nggak boleh terlewat karena itu menentukan untuk row berikutnya. Nah, ini chain ini adalah bagian pentingnya.
ini 1 kali. Kalau ini terlewat, maka yang berikutnya itu jadi susah atau jadi PR lah pokoknya. Memang bisa disiasati, tapi kalau keseringan akan berpengaruh ke model tasnya. Gitu. Jadi setiap chain satu ini, nah jadi untuk yang sekarang HDC-nya dari chain ke chain ya. Nah, sekarang udah seperti ini. Kita masuk lagi 2 DC ini dari dalam. Sini. Satu. 2. 2 DC. Lalu HDC lagi masuk di tempat yang sama. Sini. Lalu masuk ke sini. Disatukan, chain 1 kali, lalu sekarang DC lagi. Jadi dia modelnya itu mengembos ya, ngembos ya tasnya itu, jadi sudah tebal, makanya untuk benang ukuran ini cocok lah. Pas sudah D27. Kalau pakai D30 mungkin hasilnya akan lebih keras lagi ya tasnya ya, akan lebih tebal lagi. Nah, seperti ini kurang lebih untuk row kedua. Teman-teman mau selalu dipasangkan marker di yang pertama tadi di sambungan boleh, kalau misalkan takut kelewat, karena memang agak sedikit mirip kalau belum terlalu tinggi itu. Nah, yang ini ya sambungannya. Ini dilanjutkan. Jadi pengerjaannya tuh sama seperti ini sampai row akhir nanti. Pelan-pelan saja biar nggak ada yang kelewat. Nah, seperti ini. Ini kerjakan sampai 15 row atau 14 row. Saya buat 14 row. Nah, ini saya sudah siap. Yang sudah jadi ini saya buat 14 row. Jadi yang ke-15-nya itu nanti hanya SC aja. Nah, ini yang sudah siap. Sambungannya itu akan muter ya teman-teman. Terus cara ngitungnya dia miring. Cara ngitung row-nya. Nah, ini sudah 14. Lalu diakhiri dengan SC keliling. Saya SC 1 kali putaran aja. Cara SC nya seperti ini, buat chain 1 kali, masuk ke loop yang sama, lalu masuk ke DC yang ini 1 kali, DC berikutnya 1 kali, jadi masing-masing loop diisi dengan 1. Nah, yang ini 1 kali, yang ini di skip aja langsung ke DC yang ini. Jadi dari setiap motif ini hanya ada 3 yang di SC, karena kelipatan di awalnya 3. Saya khawatir kalau di SC yang ini, yang satu ini di SC juga nanti jadi lebar, karena akan lebih 1 SC berarti ya.
Intinya di bagian atas SC akhir ini juga harus ada 114 SC, seperti itu. Ini dilanjutkan sampai ke sini ya. Ini sudah selesai, lalu di slip stitch. Kita putus benang. Ini kita sembunyikan benangnya dulu. Caranya seperti apa bebas ya. Nah, ini saya rasa sudah cukup. Untuk bagian tas sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian penutupnya. Nah, ini untuk dasarnya ujung ini dan ujung ini harus sama untuk menentukan posisi tengah-tengahnya ya. Nah, untuk posisi ini tengah-tengahnya tinggal dibagi dua saja, berarti masing-masing kiri kanan itu ada 19 motif. Sisi kiri dan sisi kanannya. Nah, ini kita kasih marker. Untuk nanti pasang ringnya ya. Sama pasang bagian penutup. Ini tengah-tengahnya. Ini kita tunda dulu, sekarang kita buat untuk penutupnya. Buat chain. Di sini kita buat chainnya 12 loop. Ini yang pertama dikencengin. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. Jadi 12 ya sama yang dikencengin tadi slip knot. Nah, ini sama mulainya dari yang punggungnya. Nah, ini yang tengah. Di SC bolak-balik. Jadi di sini ada 10 SC ya. Lanjut. Nah, ini sudah 10, lalu row kedua. Sama ini SC bolak-balik, kerjakan sampai 10 row. Nah, ini sudah 10 row. Lalu kita mulainya ke sisi samping. Nah, ini kita buat
apa ya, motif sampingnya itu sama seperti pinggiran topi ya. Kita pakai yang gini, jadi jangan pakai yang scrap stitch, jadi pakai yang ini aja, lebih rapi dan saya rasa lebih mudah. Ke samping ya teman-teman mulainya, karena bagian ininya akan ada 3 sisi. Putar di SC, ambil, diputar benangnya ke hook, lalu di SC seperti itu. Yang sudah pernah buat topi granny pasti sudah paham. Tarikannya agak kenceng, jadi biar dia agak apa ya, agak kaku gitu, jadi keker. Nah ini untuk bagian sudut dikerjakan 2 kali ya, masuk ke loop yang sama. Nah ini sudut sudah masuk 1 kali tadi, 1 kali lagi yang ini. Nah untuk sudut itu selalu kerjakan 2 kali, jadi di loop yang sama diisi 2 kali. Lanjut loop berikutnya. Nah seperti ini, mudah ya teman-teman. Nah jadi ini melengkung untuk sudut, nanti di sini juga kerjakan sama seperti itu 2 kali, lalu muter sampai ke sini. Nah ini udah bagian akhir, jadi yang dikasih ini 3 bagian aja ya. Nah ini langsung putus benang, sisakan ya kurang lebih 30 cm untuk menjahit. Nah ini sudah jadi, ini bagian depan, yang ini bagian belakang, bagian yang ke dalam yang nempel ke tas. Nah ini untuk bagian luar. Seperti ini kita jahit. Ini untuk ringnya ya. Di sini kita pasang ringnya dulu. Pertama seperti ini, hitung dari bagian tengah. Dari bagian sini 1 2 3 4 5. Saya mau ambil 5, lalu ambil SC bagian bawahnya. Ini 1 2 3 4 5. Ambil SC bawahnya, jadi jangan loop yang atas. Seperti ini. Ini posisinya dari dalam. Ini lalu dilipat ini ke dalam. Nah sekarang dihitung lagi dari sini 1 2 3 4 5, yang kelima lagi ambil SC yang bawahnya, yang bukan yang ini tapi yang ini. Lalu sekarang masuknya dari bagian luar. Nah yang ini.
agak susah ya masukinnya, pelan-pelan aja. Nah, seperti ini. Lalu kerjakan sisi satunya. Dihitung lagi, lalu masukkan yang ini satunya lagi dari sini. Agak susah ya, tapi pelan-pelan aja pasti bisa. Nah, seperti ini. Kita copot markernya. Posisinya bukan dari luar nariknya, tapi dari atas. Jadi ini tanpa di furing pun dia sudah tebal tasnya karena motifnya emboss ya. Jadi seperti 2 lapis gitu rajutannya. Nah, sekarang kita pasang penutupnya di sini. Ambil tengah-tengahnya, teman-teman bisa hitung dari mulai sini sampai sini tuh jumlahnya dibuat sama, lalu dibagi 2, terus dibuat ini tengah-tengah seperti itu. Kalau saya dari per motif ya, dari kiri kanan itu 6, kanan 6, kiri 6, lalu di tengah-tengahnya sisanya ya untuk ini gitu. Lalu jahit. Nah, di sini lalu dijahit seperti ini, mulai dari luar ya. 1 loop harus ketemu dengan 1 loop, tidak ada yang di increase di sini, tidak ada yang dijahit 2 kali dalam 1 loop. Jadi 1 loop 1 kali jahit, 1 pasang loop 1 kali jahitan dari arah luar jahitnya. Nah, sudah selesai seperti ini. Saya persingkat ya teman-teman, tapi kurang lebih pengerjaannya seperti itu cara menjahitnya. Lalu di sini cara pasang, untuk pasang kancing magnetnya. Nah, ini di sini. Lihat dari posisi row ya. Nah, ini batasnya di sini. Jadi hanya 2 row dari bagian akhir. Kalau ini ambil hanya 1 motif, 1 SC, lalu 1 motif ini. Nah, di sini jangan terlalu bawah, nanti ketarik. Nah, di sini saya jangan terlalu di sini sudah cukup. Sudah tinggal dijahit tangan ya.
Untuk cara jahitnya di sini saya skip ya. Teman-teman saya yakin sudah paham untuk cara menjahitnya. Nah, ini sudah jadi. Saya sudah ada yang dipasang semua, sudah komplit. Nih sudah dijahit seperti ini. Warna putihnya cakep ya. Ini warnanya juara banget, warna off white. Nah, jadinya seperti ini untuk bagian dalamnya. Jadi dia sudah tebal. Nah, ini untuk ring. Untuk ring ini kenapa saya sarankan yang ukuran 1,5 cm, karena dia lebih bagus, lebih kuat. Kalau yang agak besar tadi ke itu terus ya, ketarik keluar terus, jadi kurang membentuk tasnya tuh. Nah, untuk talinya sendiri saya buat pakai Romanian yang 2 sisi tapi dengan 2 ply benang. Di sini untuk membuat talinya saya skip ya teman-teman. Saya yakin teman-teman sudah paham. Kalaupun belum tahu, nanti tinggal cari aja cara buat tali Romanian yang 2 sisi. Terus tapi pakainya 2 ply. Jadi si talinya itu tebal seperti ini. Jadi satu kali jalan itu benangnya 2 helai ya, seperti itu. Jadi talinya cukup besar. Nah, kalau mau dibuat jadi shoulders bag seperti ini nih, dimasukkan ke dalam kailnya, ke dalam ringnya seperti ini, lalu ditarik. Nah, kailnya disatukan, pengaitnya disatukan di satu sisi seperti ini. Nah, ini bisa jadi yang tali pendek untuk tas bahu saja. Nah, seperti ini, jadi 2 in 1 tasnya. Ini bisa untuk santai, terus kayaknya dipakai ke acara resmi juga cakep tasnya. Nah, ini yang 1,5 dan itu yang 2. Kalau pakai yang 1,5 itu enggak ketarik terus, tasnya tuh lebih membentuk. Kalau ini cenderung ketarik keluar terus. Kalau pakai yang besar, kalau pakai yang kecil enggak, dia lebih diam. Begitu perbedaannya. Nanti ini tinggal dijahit. Nah, sudah selesai, kurang lebih seperti itu. Semoga mudah dimengerti ya videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga videonya membawa manfaat untuk kita semua. Jangan lupa di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.